Kita bersama membuka dari Injil Markus 3 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Injil Markus 3 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-30. Kalau sudah menemukannya, saya akan membaca untuk semua jemaat. Injil Markus 3 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-30, demikian sabda Tuhan. Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk melayani dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberi namanya Petrus, Yakobus anak Zebedus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak muda. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan memelihara firman Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kita akan melihat slide yang sudah saya siapkan. Saudara, iman, tema yang kita akan bicarakan adalah iman, obat anti tawar hati. Saudara, di dalam beberapa bagian buku yang saya kemudian baca, tulisan-tulisan, dijelaskan tentang orang yang tidak waras. Saudara, orang yang tidak waras adalah karena otaknya tidak bekerja dengan maksimal. Itu kalau kita kemudian menjumpai orang yang tidak waras. Sepakat ya? Coba lihat di kiri kanan dulu, saudara. Tidak ada maksud lain. Yang saudara senyum, nah itulah maksudnya ya. Saudara, orang yang tidak waras adalah karena otaknya tidak bekerja dengan maksimal. Di kampung saya ada satu orang namanya Arnold.
Beliau guru pada zaman Belanda dan termasuk orang cerdas. Entah apa yang terjadi, dan dia menjadi orang yang tidak waras. Jadi saya ingat sekali kalau kita masih kecil, lihat dia lewat, kita panggil namanya, Arnold. Oh, di mana saudara? Ya karena ambil batu, dia kejar, dia lempar, kami lari, saudara, lari udah kocar kacir. Itu Arnold, saudara. Dan orang tersebut sudah meninggal. Entah apa yang terjadi pada dirinya. Dan saya ingat persis ketika dalam kondisi dia yang tidak waras seperti itu, ada orang mabuk yang memukul dia, lalu membiarkan dia tergeletak di tanah dengan badan yang bersimbah darah. Saya dan Bapak dengan itu kami ke sana mengangkat dia, membawanya, lalu kami taruh di rumah kami obatin dia, suapin dia makan dalam posisi tidak waras. Kami masak air panas, air mendidih, lalu urut-urut seluruh kakinya, luka-lukanya. Meskipun dalam posisi demikian kita suapin sampai dia sehat kembali, dia keluar lagi, saudara, seperti semula. Nah, itu adalah orang yang memang tidak waras seperti itu, saudara. Lalu dijelaskan juga bahwa orang yang tidak waras ini ada beberapa sebab, saudara. Pertama adalah putus asa karena masalah yang dihadapinya berat. Saudara, seringkali ini adalah orang yang masuk dalam depresi yang sangat mendalam. Tekanan hidup terus makin membesar, tidak bercerita ke yang lain, disimpan sendiri. Doa pun juga tidak, datang ke gereja juga mungkin tidak, beribadah kepada Tuhan tapi bebannya besar. Makin lama saudara bisa masuk di dalam tekanan yang terlalu berat, maka orang tersebut bisa berbeda sikapnya. Maka Bapak Ibu, ketika kita kemudian membaca surat kabar, kita menjumpai bahwa banyak orang yang menerjunkan dirinya dari ruko, dari apartemen, dari mall. Maka kita harus ingat baik bahwa ada tekanan hidup yang memang kadang berat. Itu sebabnya saya belajar bahwa sesama itu adalah berkat Tuhan. Orang yang Tuhan taruh di sekitar kita, entah dia itu suami, entah dia itu istri, entah dia itu anak, entah itu saudara seiman dalam satu gereja, itu blessing of God yang luar biasa. Mengapa? Karena pergumulan kita, masalah kita dapat mengungkapkan dan menjelaskannya, setidak-tidaknya dapat membantu kita. Demikian pula ketika kita bicara tentang pelawatan gerejawi, saudara. Pelawatan gerejawi bukan karena Bapak Ibu tidak datang ke gereja lalu majelis kata siapa yang tidak datang. Kelihatannya harusnya terlalu banyak. Bukan itu semata, saudara. Tetapi di sanalah kehadiran Tuhan lewat lembaganya, lewat pelayan Tuhan untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu. Bila ada sesuatu, mari kita berbagi. Karena kalau disimpan, makin lama bisa marah, saudara. Dan sesudah marah disimpan, terus makin lama bisa hancur hidup seseorang. Itu sebabnya, saudara, bahwa melihat orang lain di sekitar kita adalah berkat dari Tuhan. Blessing ya. Sekarang lihat lagi di kiri kanan, bilang lu berkat Tuhan untuk saya. Ayo. Saudara, hal berikut ada sebab lain adalah orang yang tidak waras, adalah ketakutan yang terus membayanginya. Saudara, satu ketika saya ke Malang hadir pendeta Panjang dipendetakan, Pak Panjang dipendetakan. Saudara tahu pesawat yang saya naik itu mengalami sesuatu yang di luar dugaan saya, dan kami harus pergi ke Surabaya. Saya takutnya luar biasa, saudara. Dan saya tidak mau naik pesawat dari Surabaya ke Malang, saya naik bus sampai di Malang. Sesudah dari Malang mau pulang ke Jakarta, saya mengatakan saya tidak mau naik pesawat, saudara. Saya naik kereta api. Dan majelis semua tahu, Pak Alfred takut. Saudara, tapi saya sadar bahwa saya tidak waras. Cuma takut, saudara ya. Saudara, ketakutan yang terus membayangi seseorang, takut terus menerus, itu bisa lari kepada ketidakstabilan emosi. Kalau lari ketidakstabilan emosi, maka Bapak Ibu
tahu ada langkah-langkah yang kadang tidak baik dikerjakan. Ada seseorang yang kemudian karena saking kondisinya terpojok, siletin tubuhnya sendiri. Berdarah, saudara. Saudara, itu sebab berikut. Yang berikut adalah orang tidak waras itu dianggap menurut medis itu ada faktor genetik, faktor keturunan, saudara. Jadi orang yang tidak waras bisa berakibat karena ada genetik yang ada pada diri orang tersebut. Tapi saudara, pertanyaan kita adalah, apakah Tuhan Yesus itu betul tidak waras? Ayat 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi, saudara. Saudara, betul tidak Yesus ini adalah seorang yang sudah tidak waras? Saudara, mengerikan kalau kemudian kita mengikuti seorang yang kita imani sebagai pribadi yang tidak waras. Saudara, sebuah ketakutan yang besar, bahkan ada ketidakpastian dalam hidup kita. Kita mengikuti orang yang dianggap ataupun disebut sebagai orang yang tidak waras. Saudara, sangat berbahaya dalam satu iman perjalanan, sebuah keyakinan dibangun atas dasar bagi seseorang yang dianggap tidak waras. Dan saya juga melihat dari yang saya sebutkan di atas sebab-sebab, ketika orang tuanya, keluarganya menganggap dia tidak waras, saudara, itu kalimat yang keras. Bagaimana keluarga sendiri kemudian hadir di tengah-tengah orang banyak, melihat dia sedang melakukan sesuatu, dan mereka mengungkapkan bahwa Yesus tidak waras. Saudara, menjadi seorang anak, lalu papa, mama, atau famili yang berkata demikian, pilu, pergi, dan sakit hati ini, saudara. Sakit pasti mendalam. Harusnya famili atau keluarga yang memberikan dukungan, semangat, motivasi, maju. Tetapi bukan kemudian mengatakan bahwa engkau tidak waras. Sakit, saudara. Sakit. Saudara, di dalam istilah tidak waras ini yang saya catat dalam bahasa Yunani-nya, saudara lihat di atas itu eksisteni. Ek itu keluar dari, isteni itu tempat. Jadi waktu bicara tentang Yesus tidak waras, memang dia bergeser dari kondisi normal, saudara. Dari tempat yang seharusnya, tapi dia keluar dari sana. Saudara, saya kira Bapak Ibu coba untuk mengatakan kepada putri atau anakmu, lu nggak waras nih, kenapa tinggal di rumah ini? Saya pikir besok dia berangkat pergi, saudara. Karena itu keras. Kalimat yang bagi saya adalah sesuatu yang tidak manusiawi pula, yang tidak tepat. Nah, saudara lihat dari aspek keluarga, mungkin mereka merasa Yesus meninggalkan pekerjaan sebagai seorang tukang kayu yang mungkin bisa menghasilkan sesuatu, lalu dia menjadi seorang pemberita, memberitakan kabar baik tanpa ada jaminan hidup. Bisa jadi, saudara, seorang yang bernama Barclay menafsirkan hal itu dan mengatakan demikian. Oh, bisa jadi bahwa mereka anggap Yesus tidak waras. Yang waras itu kerja, bukan beritakan yang kecil, saudara. Yang waras adalah cari duit, hidup sebanyak-banyaknya, tapi bukan menjadi pelayan Kristus atau pelayan Allah. Bisa jadi, saudara. Apalagi kalimat berikut yang datang dari ahli Taurat. Yang lebih menyakitkan lagi adalah mereka mengatakan bahwa dia kerasukan roh. Di dalam diri dia ini ada roh demikian. Bapak Ibu bisa lihat ini semakin menjadi klop, menjadi satu untuk Yesus saat itu. Tapi pertanyaan kita, lanjut. Apakah Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus respon? Lanjut slide-nya. Apa tindakan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, ketika ia dianggap sebagai orang yang tidak waras? Ini yang saya pikir Bapak Ibu dan saya mau cermati dengan baik. Apa tindakan Yesus ketika ia dianggap sebagai orang yang tidak waras?
Coba lihat di ayat 14 dari Markus pasal yang ke-3 kita baca. Di ayat 14 mengatakan, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutus memberitakan Injil. Saudara, di dalam kalimat ini ia menetapkan. Bapak Ibu, Injil Markus ini pada waktu kita baca tadi ada 12 rasul. Tidak ada nama Markus. Kenapa? Karena Markus bukan rasul dari murid Yesus yang dipanggil dalam 12 orang. Maka tidak ada nama. Bapak Ibu akan baca ulang. Lalu Markus ini siapa yang menulis Injil ini? Dia adalah murid dari Petrus. Petrus menyebutnya sebagai anaknya dia di dalam 1 Petrus pasal 3, saudara. Lalu ketika ia menuliskan Injil Markus ini, dia mendengar dari tuturan seorang yang bernama Petrus. Dan waktu Petrus menjelaskan, itu yang dituangkan oleh penulis Injil Markus ini tentang Yesus. Yaitu apa sikap dia? Dia menetapkan 12 orang. Saudara, apa arti dia menetapkan? Mereka berbicara tentang dia, tapi Yesus tidak peduli. Yang ada dalam keputusan dia adalah 12 orang ikut aku. Lu mau ngomong aku tidak waras? Anda mau ngomong saya adalah kerasukan roh Beelzebul? Tidak. Bukan itu. 12 orang ditetapkan oleh dia. Maka penuturan dari Injil Markus ini sedang mengajak kita untuk melihat bahwa Yesus adalah seorang yang sangat radikal. Dia tahu di sebelah kiri kanannya ada banyak percakapan, pembicaraan tentang diri dia. Tetapi keputusan dia tetap ada keputusan. Dia menetapkan bukan baru hari itu. Kapan saudara dia tetapkan? Lanjut. Bapak Ibu lihat di pasal pertama ayat 16 sampai 20. Markus pasal pertama ayat 16 sampai 20. Dalam ayat 16 sampai 20, di situ dikatakan, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di dalam, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Jadi tuturan dari Markus mendengar cerita yang disampaikan oleh Petrus bahwa Yesus ini tidak terganggu dengan sikap perkataan orang lain. Yesus tidak terpancing. Yesus tidak jatuh dalam emosi yang membara. Yesus tidak masuk ke dalam sebuah adu fisik. Tetapi dia tetap menetapkan 12 orang. Dia mengambil keputusan dan dia tidak memikirkan apapun. Ini visi, ini
menetapkan mereka. Saudara, saya menarik bagi saya ketika saya membaca tuturan dari Markus ini, waktu dia mendapat penjelasan dari Petrus, lalu Markus menulis, maka saya tertarik dengan pasal pertama, ayat pertama. Bagus sekali di sana dimulai oleh Markus. Memang kalau Bapak Ibu melihat Injil Markus ini, kelihatannya tidak berurutan. Kadang ada loncat sana, loncat sini. Kalau kita melihat secara sinoptik, ada penggalan-penggalan yang kadang ceritanya tiba-tiba berhenti masuk ke yang lain. Tapi menarik, saudara, Markus mendapatkan informasi yang kuat dari saksi utama Petrus. Lalu dia mengatakan di pasal pertama, ayat pertama. Saudara, kenapa Yesus memilih mereka dan menetapkan ini yang dikatakan oleh Markus? Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Saudara, jawabannya di situ, yaitu adalah Anak Allah. Bapak Ibu garis bawahi sebutan Anak Allah. Itu menjadi penting. Itu menjadi kunci. Saudara, contohnya begini. Kalau kita sebut anak manusia, maka anak manusia menjelaskan manusia. Tapi kita sebut anak Allah, maka dia menjelaskan Allah. Bisa ya? Bapak Ibu, di dalam penjelasan yang saya dapatkan dan yang saya gali, ini yang bagi saya sangat mewakili. Yaitu apa? Kalau sebut anak manusia, maka anak manusia itu menjelaskan manusia itu sendiri. Tapi begitu sebut anak Allah, maka dia menjelaskan Allah. Itu kuncinya, saudara. Itu kunci di mana Yesus memutuskan sesuatu dan menetapkan. Dia menjelaskan penuh tentang Allah itu sendiri. Dia tidak goyah. Dia tidak tawar hati. Dia tidak kecut. Dia tidak muntuk. Tetapi dia menetapkan karena dia adalah orang yang dipilih dan dipanggil Tuhan, diutus oleh Allah. Dia menetapkan karena apa? Dia datang mengerjakan kehendak Bapa yang mulia. Dia hadir di muka bumi ini memikul tanggung jawab yang besar itu demi manusia, yaitu mewujudkan kehendak Bapa di surga. Maka sebutan anak Allah yang lekat pada diri dia, dan itulah jati diri, itu tujuan hidup dia datang, itu tujuan dia hadir bersama dengan orang lain, dan disitulah ia mempertahankan sebutan pada dirinya sebagai anak Allah. Maka himpitan, desakan, penolakan, apapun yang menerpa hidup Yesus Kristus, dia tidak pernah mundur. Dia tidak pernah berbalik bahkan meninggalkan Allah. Dan dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa? Dia adalah anak Allah. Ini satu langkah dahsyat dari sebuah iman. Iman yang tidak pernah takut dan tawar dengan situasi apapun. Ini penjelasan iman yang sangat dapat dimengerti. Bahwa iman tidak pernah membawa seseorang kepada satu posisi ciut, bahkan tawar sesuatu. Saudara, kenapa Markus kemudian menuturkan ini? Ketika kita kembali kepada pasal 3 tadi yang saya katakan tadi, begitu Bapak Ibu kemudian melihat kalimat-kalimat yang keras yang tadi saya katakan, sudah tidak waras tuh, kami mau ambil dia, udah gak waras tuh, kerasukan dulu. Saudara, semua itu berjalan muncul, tapi Yesus tidak terganggu. Saudara, ini yang menjadi sesuatu yang sangat penting dalam sebuah logika iman kita. Bahwa iman yang kita pegang dan iman yang kita miliki adalah iman yang memperteguh perjalanan hidup kita, yang tidak membuat kita untuk tabrakan. Iman yang kita miliki adalah iman yang sama di mana Yesus menampilkan tindakan iman itu.
menampilkan perbuatan itu. Orang lain boleh menganggap dan mengatakan ya dan sebagainya tentang diri dia. Tetapi iman selalu membawa seseorang untuk teguh, untuk terus menatap hari esok, berjalan dan bergerak maju, saudara. Gereja dihadirkan oleh Tuhan Allah bukan untuk mundur dan ke belakang, saudara. Tetapi gereja dihadirkan oleh Tuhan Allah yang berkuasa mengendalikan dan memimpin gereja terus akan maju dalam perbuatan hidup ini, saudara. Gereja semakin dihambat, dia semakin merambat, saudara. Umat Kristen semakin dipersulit, gereja semakin menjadi kokoh. Karena itulah sejatinya iman kita. Orang bisa mencibir dan mengatakan dan mengata-ngatai gereja Tuhan. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir dalam pergulatan hidupmu di tengah-tengah keluarga, tengah pekerjaan, hal-hal demikian selalu hadir. Tetapi ingat baik bahwa kita berada pada satu keyakinan yang kokoh. Kita punya iman yang teguh dalam Tuhan. Iman yang tidak akan pernah sirna. Iman yang tidak mengajar kita untuk lari dari kenyataan, tetapi berjuang maju dan terus maju. Saudara, semalam di ulang tahun saya ingat saya menjelaskan sedikit tentang iman. Itu iman adalah meletakkan hidup kepada Tuhan Allah, mempercayakan seluruh hidup kepada Tuhan Allah sebagai dasar yang kokoh dan teguh. Tuhan Allah, dasar yang kokoh dan teguh ini tidak bisa digoyahkan oleh siapapun dan apapun. Dan dasar yang kokoh dan teguh ini, Tuhan Allah inilah yang menaungi, memimpin perjalanan hidup seseorang. Kita tahu bahwa hidup itu Tuhan tidak selalu baik, dalam arti ada kesulitan dan pergumulan. Tetapi kita hayati betul bahwa iman mengajar kepada kita menjadi orang yang optimis, bukan orang yang pesimis. Lanjut. Saudara, tawar hati itu kalau Bapak Ibu lihat di atas, itu adalah orang yang hilang minat. Udah gak punya gairah lagi, saudara. Semangat udah gak ada. Gue udah gak mau ke gereja deh. Gak mau doa lagi. Gak mau besok doa lagi. Dan mau baca kitab atau udah mau kerja lagi. Saudara, itu orang yang sedang tawar hati. Iman mengajarkan kepada kita untuk tidak seperti itu. Tawar hati juga adalah orang yang tidak antusias. Saudara, ke gereja itu kayak kita pikul salib benar-benar dan saudara. Datang ke gereja beribadah kepada Tuhan Allah, antusiasnya itu hilang. Misalnya demikian, saudara. Tapi orang yang memiliki antusias yang kuat, rindu akan ibadah, rindu akan persekutuan, hadir bersama-sama dengan orang lain, dan itu adalah kita. Kita diciptakan untuk hidup dalam sebuah antusias, sebuah semangat yang tinggi di hadapan Tuhan Allah. Bergerak maju, susah iya, kesulitan iya, sakit iya, penyakit ada iya, semua ada. Tetapi iman selalu mengajar untuk kita bergerak ke sana, saudara. Iman juga mengajarkan kita bukan seperti tawar hati, yaitu tidak peduli. Masa bodoh lah, terserah mereka lah, mau masuk jurang lah. Biarkan aja, nggak begitu, saudara. Apalagi kita bicara dalam konteks hidup bergereja bersama-sama, saudara. Iman juga tidak mengajarkan seperti tawar hati, apatis, dingin hati, enggak, saudara. Tapi sebaliknya, iman menghidupkan satu semangat euforia, sukacita, dan semangat berjuang bersama yang dipadu dalam hidup bersama sebagai gereja Tuhan. Saudara, saya punya sedikit pengalaman tentang pergumulan untuk terus maju. Saudara, dalam tahun 2007 saya ada satu kebutuhan yang menurut saya itu penting untuk saya penuhi. Tapi saya sadari bahwa kebutuhan ini saya akan gumuli dan saya usahakan sendiri sampai bagaimana hasilnya, saudara. Saudara, saya upayakan 2007, 2008, 2009 berjalan. Ya, penting. Ada banyak cara yang saya coba.
Dan orang kalau melihat saya mungkin juga bisa dibilang ini gila kan Pak Alfred. Saudara, saya lakukan banyak, tapi memang tidak terpenuhi dan tidak memperolehnya saudara. Saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Orang-orang yang saya anggap bisa dan mampu berada bersama dengan saya, itu pun juga saya harus akui bahwa bukan mereka yang tidak bisa, tetapi memang itulah tantangan. Ada satu ketika saya doa puasa saudara. Saya doa puasa selama 1 bulan. Dan saya gumuli di hadapan Tuhan, saya doa serius apa yang saya inginkan, saya bicarakan itu kepada Tuhan Allah. Dan selama 1 bulan saya lewati hal demikian. Saudara, sesudah 1 bulan itu, 5 tahun kemudian dari 2007, baru apa yang saya pikirkan, yang saya harapkan, Tuhan buka jalan dan Dia memberikannya saudara. Saudara, saya belajar dari sana, dan ini adalah sebuah hidup saya, bahwa percaya, optimis di hadapan Tuhan itu selalu besar bagi saya. Saudara, tidak ada yang membuat saya merasa tawar, bahkan putus asa. Bukan juga memaksa Tuhan, tetapi sungguh-sungguh berdoa dan Tuhan buka jalan, saudara. Dan saya bersyukur bahwa langkah itu menggerakkan saya melihat Tuhan berkarya dan berbicara besar, saudara. Saudara, iman yang kita miliki ini menjadi penting. Saudara, saya melayani tahun 96. Praktek pertama, saya berjumpa dengan salah seorang pemuda di sebuah gereja. Pemuda ini dari satu gereja yang sering mengajarkan bisa dengar Tuhan berbicara. Atau kalau kita dengar nanti bahasanya adalah Tuhan berbicara kepada saya. Anak ini, pemuda ini ikut di gereja tersebut. Lalu di situ karena kalimat yang sering muncul adalah Tuhan berbicara kepada saya datang berkata kepada Anda. Maka dia pun melakukan sebuah pencarian untuk mendengar suara Tuhan. Dan betul dia dengar suara Tuhan, saudara, menurut dia. Suara Tuhan yang ada pada dia, yang datang kepada dia adalah Tuhan berkata kepada dia, sebut saja dia naksir seorang wanita, gadis, lalu namanya disebut. Lalu Tuhan berbicara kepada dia bahwa si A itu adalah istri kamu. Saudara, dengan keyakinan penuh dia datang kepada wanita itu dan berkata, sebut saya demikian, Tuhan bicara kepada saya, kamu adalah istri saya. Wanita yang ditembak langsung pucat. Begitu pucat dia natap lama dan berkata, Tuhan bicara kepada kamu, sekarang pergi sampaikan kepada Tuhanmu itu juga, beritahukan kepada saya, lu suamiku. Lalu saya percaya. Apa yang terjadi? Dia pergi bingung sampai stres. Dan pada waktu saya sedang pelayanan, Bapak Ibu tahu posisi jalannya itu seperti ini. Dia kalau jalan, saya angkat tangan di depannya, dia tadi benar-benar hilang seluruh kekuatan itu. Sampai apa yang terjadi, saya harus tuntun dia seperti seorang anak kecil. Sudah banyak keluarganya datang beli makan suap di rumah. Terpukul mendalam. Sampai seluruh harapan kepada Tuhan sirna. Ada harapan-harapan yang nonsen. Ajaran-ajaran yang tidak berdasar, berharap kepada Tuhan yang sia-sia. Membangun optimisme yang salah. Saudara, saya tidak mengatakan kita masuk ke dalam area itu. Kita percaya kepada Tuhan Allah, kesulitan pasti ada.
saya yakin kita tidak seperti itu. Amin ya. Kita semua adalah orang-orang yang punya pengharapan penuh pada Tuhan, dan kita tahu jalan Tuhan adalah yang terbaik meskipun itu sulit, meskipun itu sakit, dan kita akan menerima itu dengan baik karena kita punya iman yang teguh. Sampai mati pun tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan Allah Yesus Kristus. Saudara sekalian, inilah yang bagi saya ketika kita bicara tentang iman adalah obat tawar hati. Apa yang Bapak Ibu sedang gumulkan dan pikirkan, yang Bapak Ibu tahu sebagai sesuatu yang menakutkan, merisaukan, bahkan menganggap ini adalah terlampau sulit, bisa susah. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan menaruh sepenggal iman di dalam diri kita. Itulah tempat di mana kita berlari berteduh kepada Dia yang hadir di sana, saudara. Dan Tuhan yang mengasihi kita adalah Tuhan yang menyertai, memberkati kita. Amin. Mari kita masuk di dalam saat